Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaiza. Saya dari Prodi Manajemen Sore kelas B. Di sini saya akan membahas tentang etika bisnis. Pendahuluan, latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis, inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun. Bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik, sampai bertutur kata. Semua itu ada meaningnya. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi harus dapat diingat dalam praktek bisnis sehari-hari. Etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. 2. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset hukum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun. Juga, pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etik bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai karyawan, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis untuk sadar dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak manapun. Selanjutnya, landasan teori, pengertian etika dan bisnis. Etika bisnis selanjutnya disingkat EB, merupakan etika khusus terapan yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat sebagai cabang filsafat terapan. Etika bisnis menyoroti segi-segi moral perilaku manusia yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia. Secara terperinci, Richard de George menyebut bahwa etika bisnis menyangkut 4 kegiatan sebagai berikut. 1. Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. 2. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga matematika. 3. Bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai bisnis. 4. Etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro seperti operasi perusahaan, multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain-lain. Selanjutnya, teori etika dan bisnis. Dikutip dari buku Etika Bisnis 2020, karya Eko Sudarmanto dan kawan-kawan, teori etika membantu orang menilai keputusan etis. Teori ini digunakan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah keputusan moral. Secara garis besar, teori etika bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Teori hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia maupun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap, seperti baik,
baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkan bersikap baik secara moral. Selanjutnya, pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Pada pendekatan stakeholder, ini berasal daripada prinsip minimal yang telah disebut, yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam suatu kegiatan bisnis, sehingga pendekatan stakeholder menuntut agar bisnis kapanpun perlu dijalankan secara baik dan etis. Justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnisnya, pada umumnya ada dua kelompok stakeholder. Kelompok primer, yaitu terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor karyawan, pemasok konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Kelompok sekunder, yaitu terdiri dari pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial, LSM, atau NGO, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni. Bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Sebagai contoh perusahaan, entitas ini harus dapat berjalan secara harmoni dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholder, seperti pemasok, konsumen, mediator, kompetitor, dan sebagainya. Satu hal yang cukup krusial terkait etika, yaitu sebagaimana perusahaan mempraktikkan etika dalam marketing atau pemasaran. Dikatakan krusial karena marketing menyangkut bagaimana perusahaan bersaing dengan kompetitor, bagaimana perusahaan menginformasikan keunggulan produknya, dan bagaimana perusahaan mempertahankan pelanggannya atau mengakuisisi pelanggan. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan membahas etika pemasaran dalam hubungannya dengan budaya, pesaing, atau kompetitor, dan juga konsumen. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Manajemen produksi adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berorientasi produk dan jasa dalam pengelolaan terkait dengan fungsi keuangan, di mana ada pengalokasian anggaran, analisa investasi, penyediaan dana, dan pengolahan produk atau kinerja pelayanan jasa. Selanjutnya, etika dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk menjamin bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis karyawan, klien, serta stakeholder lainnya. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindak kurang etis dapat dicegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku, dapat mampu menjadi penggerakan dalam organisasi dalam menangani isu-isu etika, serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan. Selanjutnya, etika utilitarisme. Menurut paham utilitarianisme, bisnis adalah etis apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. Jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijaksanaan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian. Nilai positif utilitarianisme terletak pada sisi rasional dan universalnya. Rasionalnya adalah kepentingan orang baik lebih berharga daripada kepentingan individual. Secara universal, semua pembisnis dunia saat ini berlomba-lomba mensejahterakan masyarakat dunia secara membuat diri mereka menjadi sejahtera, berbisnis untuk kepentingan individu, dan di saat yang bersamaan
mensejahterakan masyarakat luas adalah pekerjaan profesional sangat mulia. Dalam teori sumber daya alam dikenal sebagai backwash effect, yaitu di mana pemanfaat sumber daya alam yang terus-menerus akan semakin merusak kualitas sumber daya alam itu sendiri, sehingga diperlakukan adanya upaya pelestarian alam supaya sumber daya alam yang terkuras tidak habis ditelan zaman. Penutupan, kesimpulan. Dalam dunia bisnis, etika menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dan mencangkup dalam berbagai aspek baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Hal ini diperlukan perhatikan sebagaimana nantinya akan berguna untuk banyak pihak. Selain itu, etika yang baik akan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis dengan lebih mudah. Saran-saran. Bisnis baru-baru ini menyadari implikasi parah dari perilaku tidak etis dari karyawan. Sebagai tanggapan, banyak bisnis telah memulai melatih karyawan mereka untuk membuat keputusan etis dan menetapkan kode etik perusahaan. Pesan dari bisnis saat ini adalah karyawan yang jelas harus mampu membuat keputusan etis untuk melindungi bisnis dari tanggung jawab hukum untuk memaksimalkan jangka panjang keuntungan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.